bahwa hikmah zakat fitrah itu atau zakat harta itu ada 10. Ada 10 hikmah nate, terutama hukumna. Hikmahna adong 10 hikmah zakat fitrah atau zakat har. Yang pertama, menyempurnakan iman seseorang. Nara marzakati alak namar iman. Datolap dongan dailojana kare julen busir petua alak nina. Kan begitu. Anggo indah benda didasari oleh keimanan. Jadi guna di zakat fitrah itu adalah yang pertama menyempurnakan iman seseorang. Kedua, mensucikan harta. Mensucikan harta dan diri kita. Guna ni zakat fitrahon tarsongonko sugari dosa banyak membara. Tak obahnya kata Nabi di dalam kitab Fiqhul Islamu Adillatuhu, zakat fitrah itu bagi diri manusia seperti air memadamkan api. Jadi zakat fitrah itu adalah salah satu zakat itu meredam kemarahan Allah Subhanahu dan meredam panasnya api neraka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Nasamo ita hormati ima orang tuanta pengasuh pengajian Pondok Pesantren Mustofawiyah hari Rabu onma orang tuanta Hajjah Hanum, mudah-mudahan diberikan Allah kesehatan, panjang umur, juga diberikan Allah adalah luas rezekinya, dan diberikan Allah kepadanya kekuatan tetap bersama kita membimbing mengasuh pengajian tahun. Saterusna nau hormati pimpinan Pondok Pesantren Mustofawiyah Purbabaru beserta keluarga. Nau hormati orang-orang tua saya, tuan-tuan guru, songoni juga para ibu-ibu guru, kaum bapak, kaum ibu, khususnya yang hadir di sini anggota pengajian Pondok Pesantren Mustofawiyah Purbabaru yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum
au menyampaikan pengajian ta di hari nasadarion. Terlebih dahulu mohon maaf di mana nantinya ada penyampaian saya yang kurang berkenan menurut pendengaran kaum bapak, kaum ibu sekalian. Mudah-mudahan dapat memaklumi dan memaafkannya. Sebagai langkah pertama, mari kita panjatkan puja sarta syukur tu hadirat ni Allah Subhanahu wa ta'ala. Mandung mangalehen dihita bermacam-macam nikmatna. Di antarana nikmat kesehatan, alhamdulillah, nikmat kesempatan, nikmat adalah keselamatan. Onma di hari nasadarion dapat mengayunkan tangan nama langkah konpatna onma tu pengajianon dalam rangka menuntut ilmu di bulan suci Ramadan, keberkahan dan kemuliaan di bulan Ramadan. Alak-alak nama nuntut ilmu di bulan Ramadan sama halnya diberikan Allah kepadanya pahala 1 tahun. Amin ya rabbal alamin. Di hari nasadarion kita dapat dison onma di pada hari ke-21 daripada bulan Ramadan. Berarti kita memasuki fase ketiga dari bulan Ramadan. Fase pertama ima rahmat sian Allah. Napaduana alam maghfirah, alam keampunan. Mudah-mudahan kita semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Segala kesalahan dapat dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Maafkanlah kami wahai yang mulia, adalah fa'fu anna ya rahmanu ya rahim. Allah fa'fu anna ya akramal akramin ya rabbal alamin. Kemudian fase ketiga on ma'ita sonnari itkum minan nar, pembebasan manusia sian api neraka. Mudah-mudahan kita dijauhkan Allah daripada azab neraka. Amin ya rabbal alamin. Saterusna marsolawat kita tu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selaku contoh dan suri tauladan tuhita sasudena dotna ita harapkan syafaatna diarina parpudi saulahon. Amin ya rabbal. Bapak Ibu nau hormati, on masaatna ita di bulan suci Ramadan. Sejak awal Ramadan on matu akhir-akhir daripada bulan suci Ramadan, mandung bahat kaji ne sampion tuan gurunta tentang keutamaan dan kelebihan bulan suci Ramadan. Jadi on di bulan suci Ramadan yang penuh rahmat, penuh maghfirah, pembebasan manusia dari api neraka dan para setan dibeleng, pintu surga dibukakan, pintu neraka ditutup, kegembiraan didapatkan di tatkala kita berbuka dan juga kita bertemu nantinya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah bahagian kepada orang-orang yang melaksanakan bulan suci Ramadan. Orang yang melaksanakan puasa ini mendapatkan derajat la'allakum semoga kita semua menjadi hamba Allah yang muttaqin. Amin ya rabbal. Menjadi hamba yang salihin. Amin ya rabbal alamin. Menjadi hamba abidin. Amin ya rabbal alamin. Yang taat dan yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
orang-orang yang shaimina was-shaimat, yang laki-laki dan perempuan yang melaksanakan puasa, jaminannya adalah surga. Makanya mudah-mudahan kita semua yang hadir ini hamba-hamba Allah yang dirindukan oleh surganya. Amin ya rabbal. Harana yang dirinduan disarugoikan adong opat golongan. Surga itu rindu buat bapak. Surga itu rindu buat ibu. Bukan hanya kekasih yang rindu buat kita, tapi ada yang lebih dikasihi, yang lebih mencintai, yang disediakan Allah pintu khusus bagi orang yang berpuasa. Itulah babur Rayyan. Dari situlah dikumandangkan, kami rindu kepada hamba Allah. Kami rindu kepada umat Muhammad. Yang pertama, siapa yang dirindukannya? Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Abu Dawud wa Shahhahu Ibnu Hibban, al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Surga itu rindu kepada 4 golongan. Salah satu di antaranya adalah talil Quran. Orang-orang yang selalu membaca Al-Qur'an. Ngaji dok. Ngaji dok. Alhamdulillah. Belajar Al-Qur'an, mempelajarinya, yatadarasuna, yaitu membaca Al-Qur'an, mempelajarinya, menghayatinya, dan mengamalkan isi Al-Qur'an. Inilah orang-orang yang termasuk adalah memelihara Al-Qur'an. Yaitu di bulan ini, di bulan suci Ramadan ini, kita perbanyak membaca Al-Qur'an. Yang kedua, siapa lagi? Wahafizul lisan. Itu orang-orang yang memelihara lidahnya, memelihara ucap dari kotoran-kotoran mulutnya, termasuk diantaranya ghibah, namimah, mengupat, menghasut, dan yang lainnya, berdusta, termasuk daripada kotoran-kotoran mulutnya. Alat-alat yang menjaga lidahnya dari perkataan-perkataan yang dilarang dalam agama. Kemudian siapa lagi? Memberi makan kepada orang yang membutuhkan makanan. Memberi makan kepada orang yang butuh makan. Mudah-mudahan kita lihat di sini banyak orang yang mengasihkan perbukaan kepada orang yang berpuasa, kepada orang yang lapar. Kemudian yang keempat, inilah orang-orang yang berpuasa. Bahwa kita termasuklah orang-orang yang dirindukan oleh surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan salah satu di sini semuanya. Kalau memang bisa 4-empatnya, alhamdulillah. Tidak bisa minimal salah satu di antara yang 4 ini. Inilah termasuk orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum bapak, kaum ibu nau hormati. Persiapan menuju Lebaran. Masih siap? Aha. Baju baru. Mau ngadong? Lalu damar pada yon gara-gara di baju. Kue hari rayo, mandung. Indape. 3 rilang sur rayo. Ya ulang marbada ada gara-gara nih pak. Ahadolanga naita persiapkan menuju leba. Ini kan malam-malam terakhir. Kalau dalam ibadah puasa menuju malam Lailatul, siangnya kita puasa, malamnya menunggu malam Lailatul, terutama di malam-malam berarti malam yang akan datang malam 20 malam 20 malam 20 tuh malam 29 kita tunggu. Karena begini, siang harinya membakar dosa,
malam harinya dapat ampunan. Mangqama berarti orang yang beribadah di malam hari. Mangqama fi syahri Ramadan, orang-orang yang beribadah adalah pada bulan Ramadan, ghufira lahu ma taqaddama min, dengan syarat apa? Imanan wahtisaban. Karena iman dan penuh pengharapan. Orang yang mendapatkan beramal salah satu di malam itu tadi, atau di malam Lailatul Qadar itu, Allah mengatakan khairum min, lebih baik daripada 1000 bulan. Mudah-mudahan bisa kita beramal di malam tersebut. Malam apa itu? Wallahu a'lam. Cuman diterangkan di malam-malam ganjil. Kaum bapak, kaum ibu na hormati. Tai ahadon ita persiap konon nagit nangkan naro sebagai ayah tanggung jawab rumah tangga, sebagai ibu rumah tangga, sebagai kaum muslimin yang sudah dewasa, ahado zakatul fitrah. Zakatul atau zakat fitrah itu, zakat fitrah itu disebut juga adalah zakatul iftar, zakat berbuka. Saat zakat berbuka, atau adalah zakatun nafs, atau dokon juo zakat di diri. Atau kedudukan zakat fitrah itu seperti sujud sahwi di dalam sholat fardu. Mau menempel naurang, menempel naurang. Ahma hadis ni Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, an Ibni Abbas radhiyallahu anhu qala, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah mewajibkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitr, yaitu zakat fit. Gunanya tuhratan lis-shaim, mensucikan bagi orang-orang yang berpuasa, minal lagwi, daripada perbuatan sia-sia, warrafasi, dan kotoran-kotoran mulut, wa tu'matan lil masakin, dan makanan bagi orang miskin. Paman addaha qabla shalah, maka siapa yang mengeluarkannya sebelum salat, fahiya zakatul makbulah, itulah zakat yang diterima. Wa man addaha ba'da shalah, dan barang siapa yang mengeluarkannya setelah salat, fahiya sadaqatum minas sadaqat, maka dia adalah sedekah daripada macam-macaman sedekah. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah wa sahhahu Ibnu Hibban. Kepada siapa? Nabi juga menjelaskan, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari siang lain telah mewajibkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitr, tentang zakat fitrah, so'an minat tamar, satu so' daripada tamar, au so'an minas sa'ir, satu so' daripada gandum, alal abadi, atas hamba, wal hurri, merdeka, waz zakari wal unsa, laki dan perempuan, was saghiri wal kabir, kecil dan tua, daripada orang-orang muslimin. Wa amaraha, dan menyuruh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, an nuaddi, bahwa ditunaikan, qabla khurujin nasi ila shalah, sebelum keluar orang-orang ke tempat salat. Hadis muttafaqun alaih, Bukhari dan Muslim. Jelas dalilnya tentang zakat fitrah. Yang pertama, fungsi zakat fitrah itu. Fungsi zakat fungsi atau hikmah zakat fitrah itu, sebelum kita masuk yang terlebih lanjut, bahwa fungsi zakat fitrah itu ada beberapa hal. Pertama,
yaitu adalah orang-orang yang menunaikan zakat fitrah itu, bahwa itu adalah mensucikan bagi orang yang melaksanakan puasa, kan begitu? Bagi orang yang melaksanakan puasa, salah satu di antaranya daripada perbuatan sia-sia, karena bahatan do karejon tadi bulan puasa naswa, papotang-potang hari, sambil marburas, macam-macam perbuatan sia-sia, warrafas, kotoranmu. Dan zakat fitrah itu gunanya untuk makanan orang miskin. Jadi bahwa hikmah zakat fitrah itu atau zakat harta itu ada 10. Ada 10 hikmah nate, sebelum kita masuk hukumnya. Hikmahna adong 10 hikmah zakat fitrah atau zakat harta. Yang pertama, menyempurnakan iman seseorang. Nara marzakati alak namari iman. Datolap dongan dailojana kare julen busir petualak nina, kan begitu. Anggo indah benda didasari oleh keimanan. Jadi guna di zakat fitrah itu adalah yang pertama menyempurnakan iman seseorang. Kedua, mensucikan harta. Mensucikan harta dan diri kita. Guna ni zakat fitrahon tarsongonko sugari, dosa banyak membara. Tak obahnya kata Nabi di dalam kitab Fiqhul Islamu Adillatuhu, zakat fitrah itu bagi diri manusia seperti air memadamkan api. Jadi zakat fitrah itu adalah salah satu zakat itu meredam kemarahan Allah Subhanahu dan meredam panasnya api neraka. Jadi adalah bahwa hikmah zakat fitrah itu mensucikan payas diri dan lewati udu. Payas adalah ate-ate, bisa dengan zikir, salat. Payas mulut dengan bacaan Al-Quran. Jadi salah satu hikmah zakat fitrahi adalah mensucikan dengan sama dengan kalau memang di awal zakat fitrah itu cuman hanya di bulan Ramadan. Yaitu akhir. Nanti akan kita bahas ujungnya. Saya sampaikan dulu hikmahnya. Yang ketiga, bahwa zakat fitrah itu adalah menghapus dosa hamba. Jadi guna ni zakati adalah menghapus dosa. Yang keempat, gunana menjalin silaturrahim di antara iba. Fi selanga parjolo ilehen biman ta'ul, kata Nabi. Orang yang kita tanggungan. Tanggungan kita siapa? Ya, kerabat kita kepada orang yang kita tanggung. Adalah menjalin persaudaraan di kalangan kaum Yang kelima, menumbuhkan rasa rendah hati. Guna ni zakat fitrahi menumbuhkan rasa rendah hati. Berarti menghilangkan dari diri keangkuhan dan kesombongan. Berarti berbagi tolong menolong dalam perasaan. Karena ancitan do namale. Ancit do. Ancit namale. Ancit nama nguas. Mancit. Alhamdulillah masih 24 jam. Saudara antai kadang sadari sabokin sakali maya. Kadang sasapoken sakali miamangan. Imia dapat. Jadi menumbuhkan rasa kasih sayang. Jadi menumbuhkan rasa kasih sayang, yaitu menumbuhkan rendah hati. Yang kelima, keenam, mendatangkan rezeki. Jadi marzaka tiba bukan do menghabiskan harta, akan tetapi mendatangkan rasoki.
Yang ketujuh, menjauhkan diri dari siksa api neraka. Karena as-sadaqatu sitrum bainahu wa bainan nar. Sedekah itu kalau kurang nisabnya namanya sedekah, kalau cukup namanya zakat, menjadi pendinding di antaranya dengan api neraka. Berarti sedekah itu di samping mendatangkan rezeki, juga zakat itu adalah menjadi pendinding dari api neraka. Yang kedelapan, menolong orang du'afa, menolong orang yang lemah atau yang miskin dan fakir. Menolong yang du'afa. Yang kesembilan, mula deges ma dikelola badan zakaton, deges dikelola zakati. Lalu desa sekarang Basnas, deges dikelola adalah terjadinya sistem masyarakat yang islami. Mula deges matar salur di masyarakat zakat fitrah itu, mewujudkan masyarakat itu adalah masyarakat yang islami. Dan yang ke-10 terakhir, bahwa zakat itu juga adalah bisa sumber dana pembangunan Islam, membangun sarana Islam. Ya, apakah masjid, apakah sekolah dan sebagainya, perguruan, sarana pembangunan untuk umat Islam. Itulah sekitar makna daripada zakat fitrah atau zakat harta, ada 10. Kita masuk ke pembahasan selanjutnya. Zakat fitrah diwajibkan pada tahun kedua Hijriyah. Diwajibkan pada tahun kedua Hijriyah. Diwajibkan pada tahun kedua Hijriyah. Sama dengan puasa. Puasa juga diwajibkan pada tahun kedua Hijriyah. Zakat fitrah pun diwajibkan syariatnya pada tahun kedua Hijriyah. Itu tentang zakat fitrah. Bagi siapa yang wajib mengeluarkan zakat fitrah itu, tentu tadi sudah saya sampaikan, siapapun orangnya, yang dia seorang muslim, laki dan perempuan, tua dan muda, anak-anak, ataupun adalah yang statusnya merdeka, atau dia statusnya hamba, bahwa wajib dikeluarkan zakat fitrah itu. Asalkan dia, satu, ada cukup makanan dia sehari semalam, dua, hidup dia di antara dua zaman tersebut. Misalnya, pas habis marbuko, lahir pompumu. Ibayan magorarna Ramadan sapitri. Daputia Ramadan nai daputia arira. Bagaimana lahir setelah berbuka di akhir Ramadan? Wajib dikeluarkan zakat fitrahnya. Aduh. Tapi kalau lahir dia sebelum berbuka, 5 menit na indah pemarbuko, lahir ya, adalah lahir sebelum berbuka. Berarti otomatis dia itu, saya ulangi kembali, lahir dia sebelum berbuka, saya ralat, adalah lahir dia sebelum berbuka, 5 menit lagi sebelum berbuka, berarti hidup dia 2 zaman itu, kan begitu? Ramadan dan Sawal, wajib zakat tapi setelah berbuka dia lahirnya, itu tidak wajib. Saya katakan tadi, lupa saya. Adalah setelah berbuka dia lahirnya, itu tidak wajib. Tidak wajib anggodung marbuko do. Nangkon nadot dari bulan puasonai. Sebaliknya, apabila seseorang suami mi ayah didaganaki meninggal sebelum berbuka, onma di bulan puason atau sebelum marbuko meninggal ya,
Apakah wajib dikeluarkan zakatnya? Indah. Indah hidup dia di zaman naik. Tedung marbuko. Karena di tahun biasa poken bante. Pokoknya makanan malam lebaran itu surprise lah. Adong rondang na, adong sup na, adong lomang dan macam-macam. Habis si panganudai, betopek mabutong tu naik darah tinggi mate. Pas malam hari raya. Mahebat tu supon bo. Bagaimana? Wajib dikeluarkan zakat fitrahnya. Harana mangulu di Ramadan naik, mangulu dia di Syawal. Jelas? Jelas? Jelas. Andung. Hanai benon zakat fitrah. Di zaman Nabi tamar. Gandum adalah so'an dari inab, anggur yang dikeringkan. Bismis edokon bimidawai kan? Zabib. Atau akid, keju, itu di Arab. Di kita mana? Makanan pokok. Nah, italehen zakat fitrah tatong kinai adalah makanan pokok. Makan pokokmu. Beras. Adalah beras. Berarti yang kita keluarkan ini nanti beras. Jelas. Kapan waktunya? Jadi nanti ini, kapan waktunya zakat fitrah itu kita keluarkan? Boleh sejak Ramadan sampai pelaksanaan sebelum terlaksana sholat hari mandung tola meon metulakko zakat fitrah musahmai. Hukumnya boleh. Idaho sudaromi urang ahana mapanna. Urang makananna itu lakokinan tusia sah dei hukum. Nah, tapi wajibnya kapan? Setelah kita berbuka nantinya akhir Ramadan sampai pelaksanaan sholat. Sayma disima ro wajib nai disima wajib nai ro dung marbuka ita akhir Ramadanon mamarbuko tolak pisi incowat Roma pengumuman arira Roma kewajiban tuita mengeluarkan zakat fitrah. Sadia ukuranna, sadia ukuranna setiap orang, setiap kepala, bahwa ukurannya satu sok. Jadi satu sok itu berapa? Nah, jolokon kalak 2 gantang. Nggak mengerti babe? Gantang pingai tandahan be kan? Lagu Nabi Noto sa gantang 2 gantang nina. Anggo yun sa 2 gantangnya. Jadi sadia do utimbangan ison. Dison pasampe adalah tuhita. Mula timbanganna menurut adalah di kitab Fiqhul Islam wa Adillatuhu, satu sok itu menurut mazhab Hanafiyah yang boleh dijadikan adalah zakat fitrah itu dengan uang, itu mazhab boleh pengilihan. Te mazhab Hanafi bukan beras. Beras pun boleh, tapi kalau diuangkan tentu harus seberat ukuran mazhab Sadia ukurannya 3 kilo 3,800 gram. 3,8. 3 kilo 8 garis. Sanilai ini ima anggo menurut mazhab ingat ada ondai ulang komodam menurut mazhab Hanafiyah 3 kilo 8 garis peng daulehen nadong nasud harana ia lebih membutuhkan peng idaho tolak tai taklid tu mazhab Syafi'iyah tuita maite dohot jumhurul ulama 2,75 gram. Sauritana 2,7 garis ben kalak. 2,7. Kalau bisa tiktong te lebih baik. Saya mana satu soki per kepala 2,75 gram. Menurut mazhab Hanabilah Imam Hamba ia merambah sotik 2,76 sadam ya bedana. Sada 75, sada 76. Maka jumhur ulama sepakat kita 2,7. Saima setiap orang.
Anggo sanga piga tekong tong marbeda do tekongan taon, au kiluan udokon. Au tekongan ku batoknya rambir do, takarnya rambir. Ko takar susu, susu apa? Adong cap dona, 3 bendera, ya, susu cap mana? Jadi anggo di kiloan lebih baik. Jadi setiap sesaala kilo lebih baik kiloan 2,7 ons, 2,7. Saon manai talehen tuise tu fakir miskin. Kaum bapak, kaum ibu nau hormati. Oh, soan dia mon, sakaton pas keluargaon amanah dogil, sumbayang pengara, miskin natuk, ya jahat natuk, kan begitu. Tola dora iulen tusi Islam daya Islam. Mudah-mudahan niat menilehen mitusia marubah ya maringgas menjadi sumba. Arana mau menambah kadal fakru ayyakuna kubran. Kemelaratan itu kadang membawa orang kepada kekafiran. Tapi lebih baik ini gimana lebih umpade. Yang Islam tidak boleh diberikan kepada yang bukan Islam. Zakat itu adalah hak bagi orang kaum muslimin dan muslimat. Kaum bapak, kaum ibu nau hormati. Wajibna ima dung marbuko akhir daripada bulan suci Ramadan. On majolo dunga bisiani indah dong kata-kata yang paling indah, yang paling mulia diucapkan kecuali kalimat takbir. Bagaimana na diranto doni anaknya ison tanggunganmu deh, tanggungan nih bakal warkon. Jadi itu kaum bapak, kaum ibu na hormati, ingat dah, on adalah mau puason orang-orang yang belum mengeluarkan zakat fitrahnya indah petarangkat puasoi. Dung tibilehen ma zakat fitrahi tarangkat ma ibadah puasa. Tarsongon kita na mardo ade anggo mardoa iba na sodong do solawatna tarsongon iba ma adalah mar handphone, mar telepon, indah dong pulsana, indara sampai. Jadi mandoa hiba mesti diawali dengan arkon nadong do ditutup dengan solawatna. Mula puaso penyempurna ni puasoi ibayar do zakat fitrah. Akhirna suci meitai di hari raya fitratin. Makanya di hari raya itu adalah kembali Idul Fitri, artinya Id kembali. Fitri maknanya 2, kembali makan pagi, dan adalah Al-Fitri secara maknanya kembali kepada kesucian. Harana ne isi di Ramadan itu adalah rahmah, maghfirah, dan pembebasan dari api neraka. Kaum bapak, kaum ibu nau hormati. Imada tentang zakat fitrah. Nah, indah be. Karena kini indah dohotia di 2 zaman naik, yaitu Ramadan dohot Syawal. Konadot bebesi. Karena kewajibannya dia di malam arira sonari adalah indah pewajib dihita. Tapi na ditulak doon zaman na mulai on awal Ramadani on hukumna tolama. Harana zakat fitrahi waktuna tertentu. Te anggo zakat harta do kapan saja pun sesuai dengan haul yang Anda dapatkan hitungan Anda, di situ Anda tolak silakan. Tapi zakat fitrahi indah ngondi Ramadan doso tola sampai tu hari raya. Mula lupa ya sada hari raya sebelum tenggelam matahari boleh diqodo. Tapi adalah orang yang mengeluarkan ibu tu iya do cuman karena lengah
di suduang sumbayang domai keluar konia i bahagian sodakotum minas sodakot, itu sedekah daripada macam-macaman sedekah. Jelas? Kaum bapak, kaum ibu nau hormati. Male dah boh. Ini na perlu. Paum puni babsenia. Paum puna sian dia, sian anak. Anggona sian baru, tanggungan dentong teh. Tanggungan. Jadi bolehkah kita itu? Boleh, tapi lihat dulu adalah zakatnya. Mampukah orang tuanya memberikan zakat? Yang dia tanggung dulu. Karena pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menanyakan tentang sedekah itu, ya Rasulullah, ila aina atasaddaq? Tu dia dodongan au mersodakoh jolo atau mengeluarkan zakat. Disebutkan Nabi, tasaddaqa ala saujak, yaitu bersedekahlah Anda kepada suamimu. Kodona karejo, suami pengangguran. Kan songoni do. Kodona karejo, ngana dong, ngana mangan ni munga mangannya. Nasilian mangan sajo maya. Nah dong be, ati asal kon ho tetap ko mendapat status istri sianu bangga ho. Nang kon ko karejo sucok asal kon maholes tenang di son ngonau majalina nimo. Ilehen ko balanjo niya. Sodakoh medioi. Ilehen niat. Ya, ilehen tusia. Sodakoh. Te pula alak laimi dentong mga lehen balanjo mu. Napakoh gorarna. Napakoh berbeda. Pula sodakoh sunnah. Te pula napakoh kewajiban. Kewajiban. Jadi nomor kewajiban untusnya. Yang pertama dokon Nabi tasaddaqo ala auladak. Bersedekahlah Anda kepada anak-anak mi sudena, ilehen mi balanjona, dan ilehen kobuse tusia ada boleh. Tapi yang namanya zakat, ingat, yang namanya zakat, fitrah atau zakat yang lainnya, ilehen ko tu anak mi, dilihat do anak mi, anggona poso-poso depena sa pardahanan do dohot ko anak dohot boru, indah tola. Atau suami istri teles sabagas dohot koson paranak ni pisang dohot ko saudon dohot parmain mi indah tola ilehen ko taidung asing doia nanda sapardahanan kamu be maasing anak mi asing dodo boru mi idaho na miskin do itulah ko tusia zakat baik zakat fitrah atau zakat harta hukumnya boleh. Tai sebaliknya anggo anak tuamang. Anak adalah orang tua atau mertua itu tidak sah ditolak kepadanya Karena apa? Karena keduanya orang tua itu kewajiban. Kewajiban do tu anak melanjoi orang tua nia. Kewajiban do tu anakna kewajiban do tu boruna mamalanjoi ayahuma anak. Itu. Jadi inda tola ilehen tusia na kotor ni harto niba. I adalah kewajiban. Osamai. Mosa depeo. Bagaimana pula suami istri pisah ranjang, marbadai, sadana parbuncut, sadana pangamuk di bulan topek malomari rayo, atau istri dalam keadaan tolak roja'i, na tola dopeya doti, tolak sada dope salat dua, tola dopeya rujuk. Bagaimana kepada suaminya? Zakat fitrahnya wajib bagi suaminya karena itu tanggungan suami. Wajib suaminya memberikan nafkahnya. Mendung. Wajib suami memberikan nafkahnya. Ulang marbada igo terrayo.
Mandong. Tapi bagi suaminya, anaknya, siapa tahu suaminya mendapatkan anak Neban Nada Burnai, anak sinado. Misalnya, apakah diwajib jadi suami nadab suami mi mengalehen nafakohna indah. Harana indah anak niai. Daiwe yang malin sakat nai. Isedo umaknai. Mawaris de tu ayah nai indah. Tenainya doda sebelumna bope angkon nadong do hubungan nikah na menjadi golongan anak nia. Kaum bapak, kaum ibu na hormati. Zakat on di bulan suci Ramadan. Tentu kita perbekalan untuk kita sasudena. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di hadis yang lain mengatakan, karena amal puasa itu disebutkan Nabi untuk bekal niba akhirat. Kan puasa on bekal akhirat. Idokon Nabi tadi arba'un sadal akhirah. Opat mocom dabone persiap kon di diri niba menuju akhirat. Pertama, percaya doa akhirat. Itu perjolon, percaya doa akhirat. Percaya. Percaya doa nasunida. Percaya. Kan sunida. Akhirat. Yakin do hidup selamana. Indah. Suatu saat akan berujung. Suatu saat akan berujung. Suatu saat akan berujung. Ini puasa. Masalah puasa. Adokon nabinta arba'atu zadal akhirah. Adong dabo opat purkara na mesti seorang mukmin kita pasiap tu dirinta. Nah, pertama adalah as-shaumu sihhatin nafs. Bahwa puasa yang takarejohonon konon adalah kesehatan jiwa. Tenang ate-ate ni, bahkan begitu. Mas sehat pula sehat majiwa nia laki akan tenteram mai amal ibadah nia jiwa. Jadi jiwa nai pula ibarat na jolo tip pula sehat, orang sehat jiwa nai mawa morong-morong mai kan begitu. Nda binoto sang aha nai dokna ben na kotor mai jiwa nai. Jadi pula puasa on pe salah satu gunana jokon nabinta puasa basihhatun as-shaumu sihhatun nafsi, bahwa puasa itu kesehatan ni jiwa ni manusia. Jadi pula puasa iso bisa menghilangkan si stres. Sotik. On kan bahat kalak na stres. Aso stres cicilan manunggak. Julo-julo indah geleran niba. Pakai butuhan bahat. Manunggui rosajo. Manunggu rosajo. Cicilan kan begitu. On mentong wajah-wajah nama rutang sudah. Oh nari rayo. Piga mison na somang krediton. Baju pun di kredit do. Manunggak ro. Kebutuhan banyak. Penghasilanku stres madibenai. Stres mainangi kan begitu. Aha mana paling payah ni kredit. Panganon. Harana na yutang inda ni dabe. Nalui payah membayarna. Sihhatun nafsi. Bahwa puasa itu. Bagi kita puasa itu adalah junnah. Sebagai perisai. Sebagai benteng. Jadi malu iba manahan di diri. Maido mohop inang. Laut do nama rombak da ulang sidot dohotan longko-longko. Alak do nama gabe. Ulang do tiba mencintai mancit sendiri de uluni bayi. Nangkon nadong do diba sifat kona. Apa yang ada inilah kita nikmati, kita syukuri. Puasa. Carito ni puasoon, mangido mohop, auson terlena adong do salah satu hang puru-puru non. Di hari Rabui, kanong nga meninggal hari Rabui. Hari Salasan tong malam sinayan, mulak sumbayang tarayaw minum au dilopoy. Do hotia minum. Au dokon, au na minum mo ni sibenung was na ulala, winum panta pake es. Manguas untong. Cocok do dio ning ku cocok nih ya.
Minum susu yang baik-baik. Rame. Iar sakkalai nasa meja dong minum kalak. Anggo na so cocok dongan, ulangi inum. Tuwal tok ni dongan do na cocok, tuwal tok ni bang cocok ni kalai. Indah biasa do rak beti. Bayar sama jain tong. Minum biasa rumput tara yang manguas. Hari Selasa naik, uparsanya angkon dapat jam 5. Biar dengan puasa on minggu. Midokon itu o tuan. Anggo puasa on pe diar mati upar tahun kondoon de jam membotal kon nania. Anggo puasa on jam 5 mania. Diar pe mati tahun kon tolang hari naik pro pengumuman mama ninggal. Marong penyakitnya. Ima Marsia yang depe. Jadi bekal liba untuk akhirat masalah satu yoban. Puaso adalah puaso iba. Dokon tu puang mi puaso. Karena bahatan laklanya surah puaso. Da puaso harian. Laklay, da boru. Bahatan laklay inda puaso. Santai saja ya somani. Ingat bahwa puasa itu sendi daripada agama Kemudian apa lagi? Wassalatu taqarrubu ila Allah. Bahwa salat itu dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu. Jadi sumbayangi padonok diri niba tutuhan. Jadi calon ahli surga itu puasa ditutup dengan kalimat Allahu Akbar, sedangkan salat diawali dengan Allahu Akbar. Dua diawali dengan kalimat Allahu Akbar. Satu adalah salat, yang kedua jihad fi sabilillah. Komando perang Allahu Akbar nah, inda demon Allahu Akbar ndak. Orang do Allahu Akbar nih ditutup karena tantangannya orang yang mati fi sabilillah diangkat tangan kedua tangan begini. Allahu Akbar dalam salat. Orang yang salat itu as-samanuhul jannah. Bahwa salat itu harganya adalah ditutup dengan kalimat Allahu Akbar. Itulah Ramadan. Jadi habis marbu kita tungkin naik. Tutup dengan kalimat Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil jannah. Tangan terangkat semua begitu. Itulah penduduk kalimat Allah. Jadi puasa itu harganya adalah sorga. Ini jadi sembahyang mendekatkan diri kepada Allah. On manatulun yang diawali dengan kalimat takbir. Ibadah yang ditutup dengan kalimat takbir. Baik secara menyendiri, baik secara berjamaah, baik di rumah, di langgar, di surau, di masjid. Kumandangkan takbir. Itulah orang-orang yang beruntung. Itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Itulah di bulan Ramadan kita dapatkan. Nilainya adalah mudah-mudahan saya ucapkan tadi termasuk orang-orang ahli surganya Allah Subhanahu wa taala yang disediakan pintunya yang bernama Babur Royyan. Itulah bagi orang-orang yang berpuasa. Kemudian sembahyang kita baik salat tarawih maupun salat fardu. Tapi biasa na salat tarawih di masyarakat songon sabun malam pertama Ramadan, 10 pertama amanara, 10 kedua markurang, 10 terakhir murmotik pula berjamaah dan sebagainya, kan begitu. Mudah-mudahan kita tetap tetap laksanakan setiap malam. Indah dong sumbayang tarawih di bulan na asing kecuali pada bulan di sini na dong tarawih na berjamaah di bulan Ramadan.
Kemudian napatuluna. Berkata, as-sadaqatu sitrun bainahu wa bainan nar ning nabinta. Adalah sedekah itu menjadi dinding di antaranya dan antara api neraka sedekah. Itu mamarsadokah dentong. Alhamdulillah. Mailen ko manyogotin tong. May masakon ko manyogoti. Amar masak, mailen panganon na, ilen do peepeng na, borngin na ayah sucok, ang wabis ko ulang kumulak tubagas ni mo. Yan ko 50.000 abis. Titong tudi niya, tu si kater niya. Marbadah to majadina. Ulang. Kemudian yang ke-4 na paupat na waddumu'u tamhul khati'ah. Air mata dapat menghapuskan dosa. Air mata aha, kahidup senar jarap naon. Air mata aha. Ad-dumu'u tamhul khati'ah. Air mata bisa menghapuskan dosa. Air mata macam-macam. Adong tong air mata imaho. Nah, pura-pura tangis, pura-pura sedih, tenging anak sedih na sebenarnya. Adong tong memang kelurahan air mata. So namang korot bawang dosoro air mata. Kalau pura-pura sedih. Adong tong benna masyuk tudo ani gulenia bawang menggoreng bawang nia. Ro air mata. Rong tong benna bahagia do. Ro air mata. Pas nalolot mentong ngaro make marusao suami malapan bulan ondo pero marsuo mulak mawa. Bro marusao, zap pro air pas abis sumbayang tahajud koro sap ilehen na mayulit kon na tutalonan bugonjong 20 ame sap songon dia depenin mo ahanin mo bagi orang yang bersyukur menangis dia kegembiraan. Tapi pula na sumar syukur ahannya indah dong lah abang tambah na bening ya. Nah maksud kondisian bukan do air mata nih. Adalah di bulan Ramadan kita introspeksi diri. Introspeksi di marzikiriba. Merenungi dosa-dosa niba mandung lewat. Mengakui kesalahan. Mengakui bahwa perbuatan ini adalah dosa. Menyesali perbuatan itu. Berjanji kepada Allah tidak akan mengulangi kembali. Kan tolu. Mengakui kesalahan. Berjanji kepada Allah tidak akan mengulanginya lagi. Dan yang ketiga, menyesali perbuatan itu saking sosalna meneteskan air mata. Harana itawan maidomo pita sasulena, semua kita punya histori. Punya sejarah masing-masing. Punya dosa masing-masing. Indah marsibukaan beitabe. Semuanya punya masamu. Ulisapahan sugari. Isima parajolo palaloho nih. Pasti nong kan begitu. Adong histori na. Sampai sonari ama, indai paula kia ada pesalendang ini mo. Adong sejarah na masing adong na terbuat hartoni dongan. Ingat inang, ingat udah amang. Setiap panca indera ini semua punya catatan masing-masing. Mata tersendiri catatannya, tangan tersendiri catatannya adalah tangan tersendiri catatannya, mulut tersendiri catatannya, kaki tersendiri catatannya. Disimpan. Nanti semua buku itu satu persatu akan dibuka.
dipertanggungjawabkan. Kemana telinga ini? Makanya adalah penduduk sorga, sudah jelas tadi itu, adalah orang-orang yang selalu membuat bekalnya, dia berpuasa, sholat jalan terus, bersedekah, dan dia meneteskan air mata karena taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapat lindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari ciri neraka itu juga demikian. Penghuni neraka itu juga ada 3. Ciri-cirinya kan begitu. Walaqad tsara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Kebahatan penghuni neraka jin dan mayadhot manu so jin dohot manusia asing na inda masuk ilehen do dia lai ate-ate, namun ate-ate nai inda unjung marpi nama ate-ate doita punya hati. Ini punya hati dalamnya, ini hati ya. Ilehen do dia lai mata nai inda unjung mangalihit kebena nah lain saja pandangan na ya, lain pandangan na. Ilehen do dia lai supingon pe inda ujung marbine inda benda sebagainya inda dong na perlu sia do kon masongoni matu bel gurui matu bak ulama dan sebagainya perlu diawi nih ya. Aku kok nak lalu na tua iya selesai. Ulaika kal an'am, pula na songononan ma adalah seolah-olah dia adalah binatang ternak. Yang namanya binatang ternak inda dong kecuali M3. Mangan modom ime anggo bina ita inda songoni habis kita meninggal masih adong dope nangkan nai pertanggung jawabkan ya. Ulaika kal an'am balahum adol on ma'alak nasosat. Ulaika kal an'am ulaika humul ghafilun, itulah orang-orang yang lalai. Jadi on mana tolu mocomon namar ate inda punya akal, inda unjung marpi, nam punya mata inda unjung ilehet tu kebena, mampuna suping ngalara manangion nai dok. Ima sidokon alak mandailing angwanai ambeng ni sutan garang nama nangkok marrante bosi ia jaran pebayangan atarajar nangkon nama te do masolosi abis mai tenang. Kaum bapak kaum ibu na hormati mantak maita boleh tepat waktu dah unabusar konaron udah pemasak parbuko takut ada engganan derwana. Kaum bapak, kaum ibu na hormati. Sedikit lagi bahwa ahlu sorga. Maka di bulan Ramadan ini, di bulan suci Ramadan ini, tentu kita sama-sama mengetahui bahwa disinilah turunnya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unsila fihil. Jari nang kini nerinduan ni sarugoy nang kini kembali itu asal salah satuna alak na selalu membaca Al-Qur'an. Mau nga Al-Qur'anon pula raho mangbacana ra ita membacana harana melihat Al-Qur'an pahalo. Menggendong na mangoban na pe pahalo. Membacana pahalo. Menghayatina mendapat pahalo. Kemudian mengamalkan isinya juga mendapatkan soraita membacana isoan upa sampai adong 5 na ita paroleh siani. Pula ita baca moon Al-Qur'ani di Ramadanon adong 5 nangkan idapotkon. Nah pertama memperoleh pedoman hidup dan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Mendapatkan pedoman hidup dan petunjuk dari Allah Subhanahu
wa ta'ala. Coba lihat di ayat yang kedua dalam Al-Quran. Alif lam mim zalikal kitabu la raiba fi hudal lil. Berarti Islam mendapat petunjuk. Alaq natab hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم 5 ayat menceritakan tentang orang-orang yang bertakwa, orang yang beriman, itulah orang yang dibagi Tuhan kinando tolu mocom manusiai mukmin, kafir, munafik. Ini pertama pembukaan nai. Dia pembukaan di Al-Quran ini. Zalikal kitabu la raiba fih. Itulah kitab, maknanya Al-Quranul Karim. La raiba, tidak ada keraguan padanya. La raiba fih, tidak ada keraguan padanya. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Jadi alaqna ramam baca Al-Quran. Itulah orang yang mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaitu mudah-mudahan kita semuanya mendapat petunjuk. Baru yang kedua dari ayat 67 ceritakan orang kafir. Innal ladina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawah wa lahum 'adzabun azim. Baru ayat munafik. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum yukhadi'una Allah wal ladina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum adabun alimun bima kanu. Itu bagi 3. Jadi manusia itu golongan mukmin, kafir, munafik. Ya, mudah-mudahan kita yang pertama termasuk orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang Ingat, yang kedua, bahwa kita baca pahala berlipat ganda. Pahala setiap huruf 10 kebaikan. 10 dilipat gandakan. Setiap huruf 10 kebaikan. Kemudian yang ketiga, sebaik-baik ibadah. Bahwa membaca Al-Quran itu adalah sebaik-baik ibadah. Ahaning nabinta qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalul ibadati ummati qiraatil Quran. Rawahul Baihaqi. Sebaik-baik ibadah umatku, kata Nabi, qiraatil Quran, membaca Al-Quran. Maka mengaji mahwaya, baca Al-Quran inang sebelum ibacaun kalak tusupingmu Al-Quran. Tahu nggak deh? Nama wa? Lagi goroh-goroh mai. Mengaji iba sebelum ibacaun kalak tiba Al-Quran. Man aradat dunya fa'alaihi bil Qur'an wa man aradal akhirah fa'alaihi bil Qur'an wa man aradahuma fa'alaihi bil Qur'an. Barang siapa yang kepengen dunia mesti dengan Al-Qur'an, kepengen akhirat dengan Al-Qur'an, kepengen kedua-duanya dengan Al-Qur'an. On masa deges ibadah. Diar ngonna sumalo menjadi malo. Indah ngonna sumalo mengaji Quran. Diar ngonna jolo ita mengaji tanah jolo. On maguru na paling abdol na mengajari na sumalo menjadi malo. Ulang menjadi nang malo menjadi murmama lontong. Tapi na paling salut kita ayah umata guru mengajinta na jolo mengajari ita mar alif a mindate mata date ta mindo penmu. Kan najolo songan itu. Ada.
Kan itu. Alif som sadate a. Kaminda penkum. Jabatong ba? Alif om sadate a. Wodo date wan. A wan nina na jolo. Kan begitu. Alif date a. Nun date na. Kaminda penkum. Wasin. Sob date. Wasin date. Salam date. Lamindo penmu. Tahun kon alak na jolo. Alak na jolo. Yang jelas bisa baca Al-Qur'an. Indah dong ibadah yang paling mulia. Kecuali termasuk dalamnya membaca Al-Qur'an. Membaca Al-Quran. Kemudian yang keempat. Beratas terakhir ini. Yang keempat. Yaitu memberikan syafaat pada orang yang membacanya pada hari kiamat. Memberikan syafaat. Memberikan pertolongan kepada orang yang pada hari kiamat. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi." Rawahu Muslim. Bacakan kamulah Al-Qur'an, bacalah Al-Qur'an, maka sesungguhnya dia datang pada hari kiamat mensyafaatkan bagi sahib, bagi temannya, bagi yang membacanya, menolong kita membacana ima bacaan Nabi sama syafaatkan, bacaan Nabi sama nolong, itulah bacaan Al-Qur'an. Tidak bisa mengaji mau masih tidak tabusi kacamata. Tidak bisa pakai kacamata be, baca nada putih. Alhamdulillah. Ya itu kulol. Ngabi dah be. Ilan kacamata indah nida. Madong alat na be. Di sore ram na binoto kan begitu. Tianggo di Pompules binoto do kan. Jadi indah nida be. Indah ni mulai nepeng tukaran 100.000, 50.000 bisa dibedawan. Ya ala kulhal. Pokoknya inang bisa mensyafaatkan. Al-Quran itu mensyafaatkan bagi yang membacanya. Yang kelima terakhir nih. Menenteramkan jiwa. Jadi kita baca Al-Quran ini. Menenteramkan jiwa. Allahumma jal Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalali ahsanina. Jadi membaca Al-Qur'an ahaning nabinta ma ijtama'a qaumin fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah. Rawahu Muslim. Indamar kumpul satu kaum di antara rumah-rumah Allah, yaitu di yatluna kitab Allah, membaca alaya itu Al-Qur'an, wa yatadarasuna, dan mempelajarinya mereka. Marsia yajar ido konsonari tadarus. Dan di antara mereka Allah yatadarasun, di antara mereka illa melainkan nazalat diturunkan atas mereka ketenangan, ketenteraman. Pula porwaniba sonang ate-ate, lambok ate-ate, lunduk di bagasi, indah sinait marbadai sajo karejo, keras kepala dan semuanya. Mungkinkah dia tidak membaca Al-Qur'an? Ya, semoga kita termasuk orang-orang yang mau membaca Al-Qur'anul Karim. Ini di bulan suci Ramadan, saatnya lah kita berbenah diri, yaitu memperbanyakin, yaitu membaca Al-Qur'anul Karim. Insyaallah ta'ala, pas kita di hari raya nanti, Fitri Maitai adalah suci daripada dosa-dosanta. Termasuklah kita mudah-mudahan ahli surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Hamba-hamba Allah yang salihin, hamba Allah yang shaimin, hamba-hamba Allah yang mukhlasin.
orang-orang yang saleh, orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang berpuasa, orang-orang yang muttaqin, itu semuanya adalah tunangannya, sorganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Dari sini, sebelum walaupun kita mengajar rabuan dari awal di sini, saya pribadi, keluarga mengucapkan parjol maudokon selamat hari raya. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Ingat marsi moopan anggo utang tutup dui. Tutup dui bayari. Anggo utang tutup bayari. Bobe marsi maafan ulang. Ulangi lupa-lupa utang. Jadi mari kita berdoa. Mudah-mudahan nang kison bahat namang ido adong keluarga nang para jolosian kita, mudah-mudahan diberikan Allah kepadanya adalah keampunan dan ditempatkan Allah pada tempat yang sebaik-baiknya. Yang kedua, adong tongson mahat namang ido tentang ima adalah namang ido, mudah-mudahan lamaran atau karejo diberikan Allah kepadanya, dimudahkan Allah supaya dia anak saudara-saudara kita mendapatkan pekerjaan yang halal. Dan kemudian adong busentong adalah namang ido mengikutkan kesehatan, mudah-mudahan yang sakit disembuhkan Allah, yang meminta pekerjaan diijabah Allah, mudah-mudahan diluluskan Allah, yang ada juga di sini yang belum mendapat jodoh adalah didapatkan Allah jodohnya hari raya ini. Amin ya rabbal alamin. Dan juga ada juga yang meminta adalah, saya baca di sini, biar saya sebutkan lagi dari mana. Mudah-mudahan adalah diberikan Allah adalah kalau jualannya dilariskan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan percayalah Ramadan itu mendatangkan keberkahan. Itu yang banyak di sini. Ada juga pun yang bertanya, saya katakan di sini ada bagaimana adalah sebelum kita berdoa adalah bagaimana hukumnya sholat adalah berjamaah. Sholat berjamaah kan hukumnya adalah kita sunnah muakkad, bermasjid mendapatkan 27 derajat. Bagaimana perempuan sholatnya berjamaah di masjid? Baik. Kalau di rumahnya juga baik. Kalau ke masjid dia berjamaah asalkan suaminya ridho dan tidak menimbulkan fitnah, silakan di masjid. Jadi itu saja adalah yang namanya sholat. Dan hukum berjamaah itu ada beberapa pendapat yang bermazhabkan Hanafi, bermazhabkan adalah Hanabilah, hukum berjamaah itu wajibul ain, fardu ain. Menurut Zahiriyah adalah syarat sah salat, tapi menurut Syafi'iyah dan Jumhur sunnah muakkad. Alang salat berjamaah itu di masjid mendapatkan 27, di luar masjid mendapat 25. Satu pendapat orang yang jauh rumahnya dari masjid mendapat 27, yang dekat 25. Jadi macam-macam. Orang yang salat berjamaahnya adalah di masjid 27, di luar masjid 25. Jadi ada beberapa pendapat, tapi yang umum adalah salatul jamaah adalah khairun minas salatil fasi, lebih baik daripada salat menyendiri. Biham adalah bisab'a wa isrina darajatan, dengan 27 derajat. Satu riwayat bikhamsi wa isrina juz'an, dengan 25. Mudah-mudahan kita semua berupaya untuk melaksanakannya secara berjamaah. Ala hazihi niyah kullin niyatis salihah syai'un lillahi lahu wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Shiratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهما كما ربيانا صغيرا.
ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك اللهم من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. فاعف عنا يا رحمن. فاعف عنا يا رحيم. فاعف عنا يا أكرم الأكرمين. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا ولأجدادنا ولجداتنا ولأولادنا ولأزواجنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من النار أجمعين يا رب العالمين. اللهم سهل أمورنا وحسن مقاصدنا وبلغ مرادنا يا حي يا قيوم يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.